Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan satu kelompok saya akan membawakan presentasi mengenai materi sistem akuntansi pembelian. Sebelum itu, perkenalkan saya Devina Salvidunavia dengan NPM akhir 181. Kemudian ada rekan saya Nadia Safira dengan NPM akhir 2110. Kemudian ada Adela Risa Alia dengan NPM akhir 338. Kemudian Zaka Patricia Faizin dengan NPM akhir 407 dan Muhammad Albani dengan NPM akhir 408. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan hari ini. Yang pertama yaitu ada deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk penggadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Selanjutnya adalah fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Itu ada fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada, dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Dan yang ketiga ada fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan apakah barang tersebut ini dapat diterima atau tidak oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari transaksi retur penjualan. Dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatatan utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar dan untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang sebagai buku pembantu utang. Nah, di sini saya akan menjelaskan jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Nah, proses pembelian barang dalam perusahaan pastinya melewati beberapa tahapan kan. Nah, jadi yang pertama ada permintaan pembelian. Di sini fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian kepada fungsi pembelian ketika stok sudah menipis ataupun membutuhkan barang baru. Kemudian yang kedua ada permintaan penawaran harga. Di sini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan harga kepada beberapa pemasok untuk membandingkan harganya. Kemudian yang ketiga, ada penawaran harga. Pemasok memberikan balasan berupa penawaran harga dan juga syarat-syarat lainnya. Nah, yang keempat ada order pembelian. Setelah pemasok ini tadi dipilih, mana yang sekiranya harga dan juga syaratnya yang cocok, kemudian fungsi pembelian ini tadi membuat order pembelian kepada pemasok yang telah terpilih. Nah, yang kelima ada pengiriman barang. Pemasok ini tadi mengirimkan barang yang telah dipesan ini kepada perusahaan yang membeli ini tadi. Kemudian yang keenam ada penerimaan barang. Fungsi penerimaan memeriksa barang yang dikirimkan ini tadi seperti jenis, kuantitas, dan juga kualitasnya. Apakah sudah cocok atau belum. Nah, jika sudah cocok, maka barang akan disimpan ke gudang. Nah, kemudian pembuatan laporan penerimaan barang. Nah, di sini fungsi penerimaan membuat laporan sebagai bukti penerimaan atas barang yang telah dikirim oleh pemasok itu tadi. Kemudian yang terakhir yang ke-8 ada penerimaan faktur. Nah, di sini pemasok mengirimkan faktur kepada fungsi akuntansi untuk pencatatan utang terhadap transaksi ini tadi. Sini saya akan menjelaskan tentang informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan berbagai informasi untuk memastikan pengendalian internal yang baik, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan yang tepat.
Berikut adalah informasi utama yang dibutuhkan oleh manajemen. Data pemasok atau supplier, seperti identitas dan kontak pemasok, riwayat transaksi dengan pemasok, kinerja pemasok seperti kualitas, ketepatan, dan waktu pengiriman. Yang kedua, permintaan pembeli, seperti barang atau jasa yang dibutuhkan, kuantitas dan spesifikasi, departemen permintaan dan alasan permintaan. Habis itu pesanan pembelian, seperti nomor PO, barang atau jasa yang dipesan, jumlah dan harga satuan, syarat pembayaran dan pengiriman, tanggal PO dan tanggal jatuh tempo. Habis itu penerimaan barang, seperti tanggal penerimaan, kuantitas yang diterima, dan yang dipesan, kondisi barang saat diterima, penerima, dan lokasi penyimpanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dokumen yang akan digunakan. Yang pertama, ada surat permintaan pembelian. Nah, surat permintaan pembelian adalah dokumen internal yang digunakan oleh bagian pemakai atau user department untuk meminta bagian pembelian untuk membeli barang atau jasa tertentu. Nah, ada dua jenis, yakni yang seperti sebelah kiri dengan surat permintaan dengan frekuensi yang rendah atau cuma permintaan pembeliannya itu cuma sekali atau 2 kali. Nah, surat ini digunakan untuk pembelian yang tidak rutin atau kebutuhan yang sifatnya sesekali seperti alat berat atau peralatan proyek tertentu ataupun kebutuhan mendadak lainnya. Sedangkan yang sebelah kanan adalah surat permintaan dengan frekuensi yang sering. Nah, jadi surat permintaan ini digunakan untuk pembelian barang yang kebutuhannya rutin seperti bahan baku produksi, alat tulis kantor, ataupun stok barang dagangan yang perlu diisi ulang secara berkala. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk menjadi dasar bagian pembelian untuk mencari pemasok. Kemudian untuk menjaga agar pengadaan barang mengikuti prosedur yang telah disetujui. Nah, biasanya isi utama dari surat permintaan pembelian adalah nama barang, spesifikasi, jumlah, waktu kebutuhan, dan juga tanda tangan pihak pemohon dan atasan. Nah, kemudian yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Nah, surat permintaan penawaran harga ini dikirimkan kepada beberapa pemasok untuk meminta informasi harga, syarat pembayaran, waktu pengiriman, dan juga kondisi lainnya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Nah, fungsinya itu untuk membandingkan harga dan syarat dari berbagai pemasok, kemudian untuk membantu dalam memilih pemasok yang sesuai berdasarkan harga, kualitas, dan juga kecepatan pelayanan. Nah, isi utama dari surat permintaan penawaran ini biasanya adalah rincian barang atau jasa yang dibutuhkan, kemudian jumlah dan spesifikasi teknis, kemudian ada permintaan informasi harga, diskon, dan juga waktu pengiriman. Kemudian yang ketiga ada surat order pembelian. Nah, surat order pembelian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh bagian pembelian untuk memesan barang atau jasa dari pemasok yang terpilih. Nah, fungsinya itu untuk menjadi kontak formal antara perusahaan dan pemasok dan juga untuk menyatakan persyaratan pembelian secara rinci dan resmi. Nah, isi utama dari surat order pembelian ini adalah nama dan alamat pemasok, daftar barang atau jasa yang dipesan, harga satuan dan total, jadwal pengiriman, syarat pembayaran, dan juga nomor PO untuk referensi. Kemudian untuk dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan, yakni seperti yang pertama pemasok yang berfungsi untuk menerima instruksi resmi untuk mengirim barang atau jasa sesuai dengan ketentuan PO. Yang kedua, ada unit peminta barang, yakni berfungsi untuk memastikan bahwa permintaan mereka ini telah diproses dan memahami spesifikasi serta jadwal kedatangan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, ada fungsi penerimaan atau gudang. Nah, ini berfungsi untuk mempersiapkan diri untuk menerima barang yang akan dikirim tadi dan juga mencocokkan barang yang datang apakah sudah sesuai dengan spesifikasi saat PO tadi.
Kemudian yang keempat ada fungsi akuntansi, yaitu berfungsi untuk menyiapkan pencatatan keuangan, memantau utang, dan juga mencocokkan transaksi saat saat pemesanan ini tadi. Kemudian yang kelima ada arsip tanggal penerimaan yang berfungsi untuk mengendalikan ketepatan waktu pengiriman dan mempercepat tindak lanjut apabila terjadi keterlambatan. Yang keenam ada arsip pemasok yang berfungsi untuk menyimpan dokumentasi PO yang dikirimkan untuk keperluan audit dan referensi di masa depan. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengakuan atau accounting atau finance recognition. Nah, ini berfungsi untuk pengakuan kewajiban akuntansi, mencatat utang dagang setelah barang diterima dan juga faktur apakah sudah cocok. Nah, yang keempat ada surat perubahan order pembelian. Surat perubahan order pembelian ini digunakan untuk menginformasikan perubahan kepada PO yang telah dikirim seperti perubahan jumlah, spesifikasi, barang, harga, ataupun waktu pengiriman. Nah, ini berfungsi untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada pemasok tentang perubahan transaksi yang terjadi. Kemudian juga untuk mencegah kesalahan pengiriman atau penagihan. Nah, biasanya isi utama surat perubahan order adalah nomor PO asli, rincian perubahan, misalnya saja seperti perubahan jumlah, harga, ataupun tanggal pengiriman. Kemudian ada alasan perubahan, dan yang terakhir ada tanda tangan pihak yang berwenang. Kemudian yang kelima, ada surat penerimaan barang atau receiving report. Nah, surat penerimaan barang ini adalah dokumen yang dibuat oleh bagian penerimaan atau gudang untuk mencatat barang yang telah diterima dari pemasok itu tadi. Nah, surat ini berfungsi untuk memverifikasi bahwa barang yang telah diterima ini sudah sesuai dengan yang dipesan. Kemudian menjadi dasar pencatatan persediaan masuk, dan yang terakhir memberikan informasi kepada bagian keuangan untuk pembayaran tagihan. Nah, biasanya isi utama surat penerimaan barang ini ada tanggal penerimaan, nama pemasok, nomor PO yang terkait, daftar barang yang diterima seperti jenis, jumlah, dan juga kondisi, dan yang terakhir ada tanda tangan dari petugas penerimaan. Dan yang keenam, ada bukti kas keluar atau payment voucher. Nah, bukti kas keluar ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat dan mengotorisasi pembayaran kas perusahaan kepada pihak luar, seperti pemasok atas transaksi pembelian barang ataupun jasa yang terjadi. Nah, bukti kas keluar ini berfungsi untuk menjadi otorisasi resmi atas pembayaran yang dilakukan, mencatat pengeluaran kas dalam laporan keuangan, membuktikan bahwa pembayaran telah sesuai dengan dokumen pendukung seperti faktur dan surat penerimaan barang, dan juga untuk menghindari duplikasi pembayaran dan memastikan semua pembayaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang. Nah, isi utama dari bukti kas keluar ini biasanya ada nomor bukti kas keluar, tanggal pembayaran, nama penerima pembayaran atau pemasok, jumlah uang yang dibayarkan, dasar pembayaran seperti nomor faktur, nomor PO, nomor surat penerimaan barang, dan juga keterangan atau tujuan pembayaran, serta tanda tangan dari pihak-pihak yang berwenang seperti pembuat, pemeriksa, dan juga penyetuju. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada register bukti kas keluar atau voucher register. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Seperti yang ada pada gambar, itu terdiri atas tanggal, selanjutnya ada dikeluarkan untuk nomor BKK dibayar, BKK yang akan dibayar, potongan pembelian kredit, pembelian debit, ongkos angkat debit. Sedangkan halaman yang di sebelah kanan yaitu terdiri atas biaya administrasi debit, biaya pemasaran pada debit, biaya produksi 1, biaya produksi 2, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan uang utang perusahaan menggunakan account payable prosedur, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini terdiri atas tanggal, keterangan, nomor bukti, utang dagang kredit, persediaan debit, dan lain-lain. Lain-lain pada kolom debit.
Dan yang ketiga ada kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure, buku pembantu yang digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok adalah kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan voucher payable procedure yang berfungsi sebagai catatan utang adalah arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Seperti yang ada pada gambar, kartu utang itu terdiri atas nama kreditur, alamat, dan nomor akun. Sedangkan di kolom-kolom tabelnya itu ada tanggal, keterangan, vol, debit, kredit, dan saldo. Dan yang keempat ada kartu persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Dalam gambar ini, kartu persediaan terdiri yang di atasnya ada nama barang, satuan, nomor kartu, nomor barang, dan metode. Sedangkan dalam kartunya isinya itu ada tanggal, nomor bukti, persediaan masuk, persediaan keluar, dan saldo. Saya adalah Risa Alia dengan nomor NPM 3 digit terakhir 338. Melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, saya akan membahas materi mengenai unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi, khususnya dalam siklus pembelian. Pengendalian internal adalah seluruh sistem kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dan dalam hal efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan dapat tercapai. Dalam sistem akuntansi, pengendalian internal berfungsi untuk melindungi kekayaan perusahaan, menjamin ketepatan informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa unsur pokok dalam pengendalian internal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi pokok secara tegas. Ini berarti semua fungsi dalam organisasi, setiap otorisasi transaksi, pencatatan, penyimpanan aset harus dijalankan oleh unit atau orang yang berbeda. Pemecahan fungsi ini bertujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang karena tidak ada individu satupun yang mengendalikan keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Unsur kedua yaitu adanya sistem otorisasi atau prosedur pencatatan yang memadai. Jadi setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan otorisasi resmi dan dicatat melalui prosedur yang telah ditentukan dengan ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan aktivitas yang sah dan sudah mendapatkan persetujuan yang sesuai. Unsur ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi. Ini mencakup adanya pengecekan silang, audit berkala, dokumentasi transaksi yang lengkap, serta penerapan standar operasional yang ketat. Dengan praktik yang sehat, organisasi mampu mendeteksi lebih cepat dan lebih baik apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan. Dan unsur keempat yaitu karyawan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pengendalian internal yang baik hanya bisa berjalan apabila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, dan memahami dengan jelas tugas-tugas mereka. Setelah memahami unsur-unsur dasar ini, saya akan masuk ke materi berikutnya, yaitu pemisahan fungsi operasional dalam siklus pembelian. Pada siklus pembelian, penting sekali untuk memastikan bahwa setiap tahap transaksi ditangani oleh fungsi yang berbeda, untuk menjaga objektivitas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Ada 4 fungsi yang harus dipisahkan dengan tegas, yaitu yang pertama ada fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari pemasok, mengadakan negosiasi harga, dan membuat pesanan pembelian. Bagian pembelian harus independen dan bagian penerimaan harus mampu di bagian akuntansinya. Yang kedua yaitu fungsi penerimaan barang. Fungsi ini bertugas untuk menerima barang dari pemasok, memeriksa kuantitas dan kualitas barang yang datang, serta membuat laporan penerimaan. Penerimaan barang harus dilakukan oleh unit yang berbeda dari yang melakukan pemesanan. Ketiga, adanya fungsi penyimpanan. Jadi setelah barang diterima, barang tersebut disimpan di gudang oleh bagian penyimpanan yang bertugas menjadi keamanan fisik aset hingga dibutuhkan. Dan yang keempat, ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertujuan untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam sistem pembukuan secara akurat dan sesuai dengan dokumen pendukung yang sah. Dengan memisahkan keempat fungsi ini, maka setiap bagian akan saling mengawasi dan mengonfirmasi pekerjaan bagian lain,
sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan atau kesalahan pencatatan bisa diminimalkan. Selain itu, pemisahan fungsi ini menciptakan sistem kerja yang lebih transparan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam organisasi. Prinsip utama dari pemisahan fungsi adalah bahwa tidak boleh ada satu orang atau satu bagian yang menguasai seluruh proses transaksi dari awal hingga akhir. Ini adalah bentuk pengendalian internal yang paling dasar namun sangat penting, terutama dalam sistem pembelian yang rentan terhadap penyalahgunaan. Demikian penjelasan saya untuk materi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Nah, sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Pengertian sistem otorisasi ialah mekanisme format yang digunakan untuk memberikan wewenang kepada seseorang atau pihak tertentu. Dan tujuan utama sistem otorisasi adalah mengendalikan risiko kecurangan dan kesalahpahaman dalam proses bisnis. Begitupun ada juga jenis otorisasi, yaitu otorisasi umum dan otorisasi khusus. Tujuan sistem otorisasi menjamin bahwa semua transaksi dilakukan dengan persetujuan yang sah, antara lain untuk mencegah penyalahgunaan aset perusahaan, membantu pencapaian kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Prosedur pencatatan prosedur pencatatan dalam sistem akuntansi adalah serangkaian langkah untuk memastikan semua transaksi dicatat dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Prosedur umum sendiri dibagi beberapa macam, yaitu identifikasi transaksi, 2 dokumentasi sumber, 3 pencatatan ke jurnal, 4 posting ke buku besar, 5 penyusunan laporan keuangan. Nah, praktik yang sehat. Pengertian praktik yang sehat sendiri adalah penerapan prosedur dan metode kerja yang memastikan pengelolaan transaksi secara jujur, efektif, efisiensi, serta mencegah kesalahan dan kecurangan. Tujuan praktik yang sehat adalah menjaga keamanan aset perusahaan, menjamin keakuratan dan keadilan data akuntansi, dan lain sebagainya. Unsur-unsur praktik yang sehat adalah pemakaian dokumen yang bernomor urut cetak, adapun pemisahan tugas secara tegas, penggunaan bukti transaksi yang sah, pengawasan dan pemeriksaan berkala, pengecekan fisik secara berkala, otorisasi yang layak, dan terakhir penyimpanan dokumen dan data dengan aman.